Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sumarni, NPM 1940606066. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang teori humanistik. Teori humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Adapun tokoh teori humanistik dari Carl Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Kedua, belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Adapun menurut Carl Rogers, peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam: pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar. Kedua, membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Ketiga, membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong untuk belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik. Kelima, menerima pernyataan dan pendapat serta perasaan dan berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Adapun prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik yang memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan perasaan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Kesepuluh, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Adapun implikasi teori belajar humanistik, yaitu penerapan teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Yaitu yang terakhir, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran.